Sebab apapun yang kita lakukan, apapun yang kita kerjakan selama kita hidup di dunia ini, semuanya dalam pengawasan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan tidak lepas dari pengawasan Allah tersebut. Dan akan kita pertanggungjawabkan kelak di kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya ma'asyiral muslimin wa dhumatal mu'minina rahimakumullah. Beliau an Abi Hurairah radhiyallahu anhu أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا كنت لشيء يوم الجمعة أنصت فالإمام يطوف قدرا أنصتوا واسمعوا واطيعوا رحمكم الله. أنصتوا واسمعوا واطيعوا رحمكم الله. أنصتوا واسمعوا واطيعوا رحمكم الله لعلكم ترحمون. اللهم صل على محمد. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدا رسول الله. أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة. حي على حي على الفلاح. حي على الفلاح. الله أكبر، الله أكبر. لا إله إلا الله. Alhamdulillah alladzi hadana lil Islam wal iman
وفضل ديننا على سائر الأديان وهدم أخلاقنا بسنة سيد البشر وأمرنا بصالح الأعمال في كل زمان ونهانا عن الإفراط والتفريط في كل شأن. والله لا يأمر الفحشاء والمنكر ولكنه تعالى يأمر بالعدل والإحسان. نحمده تعالى على كل حال. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فيا أيها الحاضرون معاشر المسلمين والمؤمنين رحمكم الله، أوصيكم وإياي بتقوى الله فقد فاز المتقون. قال الله تعالى في كتابه الكريم: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. صدق الله العظيم. Ma'asyiral muslimin wa jumlatul mu'minin, hadirin jamaah salat Jumat yang dirahmati dan diberkahi Allah. Pesan wasiat pada Jumat siang hari ini, marilah kita semuanya berusaha berupaya semaksimal mungkin untuk meningkatkan iman, keyakinan dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dengan berusaha berupaya menjalankan setiap perintah Allah dan perintah baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan berusaha berupaya menjauhkan diri kita, keluarga serta lingkungan masyarakat kita dari segala apapun tindakan atau perbuatan yang akan berakibat menjauhkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan bisa melunturkan keyakinan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan bisa mendatangkan azab dan murka Allah di dunia hingga kelak di alam akhirat. Sebab apapun yang kita lakukan, apapun yang kita kerjakan selama kita hidup di dunia ini, semuanya dalam pengawasan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan tidak lepas dari pengawasan Allah tersebut, dan akan kita pertanggungjawabkan kelak di kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala, baik ketika kita hidup di alam barzah, ketika ruh kita dicabut oleh Allah, lebih-lebih ketika kita kelak menuju alam akhirat di persidangan Allah di alam akhirat. Sebab apapun yang kita kerjakan, semuanya tidak lepas dari balasan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jika yang kita kerjakan baik, maka kita akan memetik hasilnya pun akan baik di dunia hingga di akhirat. Jika yang kita kerjakan adalah perbuatan yang buruk, maka hasilnya pun akan kita dapatkan keburukan tersebut di dunia hingga kelak di alam akhirat. Inilah yang disampaikan Allah di dalam Al-Quran: وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ. Maka barang siapa yang melakukan sedikit apapun, sekecil apapun yang diperumakan oleh Allah, mithqala dzarrah, seberat dzarrah khairan, dari amal kebaikan, yarahu, maka Allah pun akan membalasnya. Wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Dan apapun yang kita kerjakan dan apapun yang kita lakukan,
seberat apapun keburukan, ya rohu, Allah pun melihat dan akan membalasnya. Dan di dalam Al-Quran surat yang lain pun Allah menyatakan, "Tsumma latus'alunna yawma idzin 'anil na'im." Kemudian sungguh benar-benar kalian akan diminta pertanggungjawaban oleh Allah pada hari tersebut. Ketika kita dikumpulkan di alam mahsyar, akan diminta pertanggungjawaban anil na'im, dari segala kenikmatan yang Allah telah berikan kepada kita. Langkah kaki kita, gerakan tubuh kita, semuanya ada balasan di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Imam Abu Nu'aim dalam kitabnya Hilyatul Awliya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma min 'abdin yakhtu khatwatan illa su'ila anha ma arada biha." Tiada dari seorang hamba yang melangkahkan selangkah kakinya atau mungkin menggerakkan segerak sedikit dari gerakan tubuhnya, illa su'ila anha, melainkan ada pertanggungjawaban, melainkan dia diminta pertanggungjawaban dari selangkah kakinya, dari segerak tubuhnya, ma arada biha, apa yang dia telah inginkan dari selangkah atau segerak tubuhnya tersebut. Bahkan kenikmatan sekecil apapun dan sebesar apapun bukan hanya masalah rezeki yang Allah berikan kepada kita, bukan hanya masalah materi yang mungkin kita miliki dari rezeki Allah Subhanahu wa ta'ala yang kita miliki saat ini, jabatan kedudukan yang saat ini kita emban, yang kita saat ini diberi amanah, baik melalui amanah masyarakat, sekecil apapun, serendah apapun jabatan tersebut, ada tanggung jawaban di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala kelak di alam akhirat, dan akan diminta pertanggungjawaban dari jabatan kedudukan tersebut. Dalam sebuah hadis yang disanadkan dari Sayyidina Abdullah bin Umar, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam riwayat Imam Tabrani, "Bila kana yaumul qiyamati," ketika terdapat hari kiamat, ketika sudah terjadi hari kiamat, da'allahu bi 'abdin min ibadihi, Allah memanggil hamba dari hamba-hamba Allah, wa yuqifuhu baina yadayhi, kemudian Allah memberhentikan, menghadapkan hamba tersebut di hadapan Allah, wa yas'aluhu an jahihi, kemudian Allah akan menanyakan terhadap hamba tersebut dari kedudukan yang dia miliki, dari kedudukan yang dia emban, dari jabatan yang dia saat ini mengemban menjabatnya. Kama yas'aluhu an amalihi, sebagaimana Allah pun akan meminta pertanggungjawaban dari amal perbuatannya selama dia hidup di dunia. Maka untuk itulah hadirin jamaah yang dirahmati Allah, dalam Al-Quran pun Allah telah menjelaskan, "Qul bala wa rabbi latub'atsunna tsumma latunabba'unna bima 'amiltum." Qul, katakan, sampaikan Rasulullah Muhammad kepada umatku, bala wa rabbi, benar wahai Tuhanku, latub'atsunna, sungguh benar-benar kalian akan dibangkitkan dari alam kuburnya, tsumma latunabba'unna, kemudian kalian benar-benar akan dipertontonkan, diperlihatkan, bima 'amiltum, dengan perbuatan, dengan tindakan apa yang pernah kalian lakukan selama atau semasa hidup kalian di dunia. Maka waspadalah kita sebagai hamba Allah dari gerak-gerik yang kita saat ini lakukan, dari selangkah-selangkah yang pernah kita langkahkan kaki kita, dari gerakan tubuh kita, semuanya tidak lepas dari pertanggungjawaban kelak di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ingat, hidup kita di dunia ini adalah sesaat, hidup kita di dunia ini adalah sementara, akan kembali semuanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan sebagai penutup khutbah Jumat siang hari ini, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun mengingatkan dalam riwayat Imam At-Tirmidzi
la tazulu qadamu 'abdin yaumal qiyamati hatta yus'ala an arba'in. La tazulu qadamu 'abdin, tidak akan bergeser telapak kaki seorang hamba yaumal qiyamati kelak ketika hari kiamat, hatta yus'ala an arba'in, hingga hamba tersebut, hingga telapak kaki tersebut ditanya dari 4 perkara. An umrihi fima afnahu, pertama dari umurnya, di dalam perkara apa, di dalam persoalan apa, di dalam tindakan apa dia habiskan umurnya selama hidup di dunia yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, wa an jasadihi bima balahu, dan dari jasadnya dia gunakan, dia habiskan untuk perkara apa. Wa an amalihi ma amila bihi, dan dari amal perbuatannya dia berbuat, dia bekerja, dia mengamalkan untuk apa. Wa an malihi min aina iktasabahu wa bima anfaqahu, dan dari harta bendanya, dari mana dia dapatkan harta benda tersebut, dengan cara apa dia mengusahakan sehingga dia mendapatkan harta bendanya, materi yang dia miliki. Wa bima anfaqahu, dan di dalam masalah apa, untuk apa dia habiskan materi harta benda yang dia dapatkan. Hadir jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala senantiasa membimbing kita, memberikan hidayah dan taufik kepada kita. Senantiasa Allah ta'ala menjaga setiap perbuatan kita dari segala apapun yang Allah tidak ridho. Karena semuanya yang kita lakukan sekali lagi ada pertanggungjawaban kelak di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala, dan itulah hari-hari yang sangat luar biasa dahsyatnya di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan kesalahan yang pernah kita lakukan di dunia ini dihapus oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dengan istighfar dan penyesalan kita, dan mudah-mudahan amal perbaikan, amal kebaikan kita diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dan kelak mendapatkan balasan di alam akhirat, dan kita menjadi hamba yang selamat di dini wa dunia wal akhirah. Amin Allahumma amin. A'udzu billahi samii'il 'aliim minasy syaithaanir rajiim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhaakumut takatsur hatta zurtumul maqabir. Kalla sawfa ta'lamuuna thumma kalla sawfa ta'lamuun. Kalla law ta'lamuuna 'ilmal yaqiin thumma latarawunnal jahiim thumma latus'alunna yawma'idhin 'anil na'im. Barakallahu li wa lakum bil Qur'anil 'azim wa nafa'ani wa iyyakum bi tilawatihi wa sama'ihi. Allahumma ighfir lana warhamna innaka antal ghafurur. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina wa maulana Muhammad. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana wa lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna sayyidana wa maulana Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu al-mab'uts rahmatan lil alamin. فيا عباد الله اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. قال الله تعالى في كتابه الكريم: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. وقال الله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم.
والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت وسلمت وباركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. ورضي الله تعالى عن ساداتنا أهل بيت النبي صلى الله عليه وآله وسلم من أزواجه وأولاده وجميع الصحابة رضي الله تعالى عنهم. ورضي الله تعالى عن جميع أولياء الله والعلماء العاملين والكاملين والمصنفين والمؤلفين والشهداء والصالحين. ورضي الله عنا وعنكم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم هبنا بالتقوى والاستقامة وأعنا من موجبات الندامة في الحال والمال والمعال إنك أنت السميع الدعاء. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم يا الله إنا نعوذ بكلمات الله التامات التي لا يجاوزهن بر ولا فاجر من شر ما خلق وزرع وبرع ومن شر ما ينزل من السماء ومن شر ما يعرج فيها ومن شر ما زرع في الأرض ومن شر ما يخرج منها ومن شر بدار الليل والنهار ومن شر طارق الليل والنهار إلا طارقا يدرك بخير يا رحمن. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار والحمد لله رب العالمين. عباد الله إن الله يأمركم بالعدل والإحسان وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون ولذكر الله أكبر. أقيموا الصلاة. الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة حي على الفلاح قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة. الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله.